Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, pergerakan yang dilakukan oleh para sang kaisar lautan atau Yonko, cepat atau lambat, akan membuat dunia One Piece berguncang. Dan apa yang pernah dikatakan oleh para Gorosei jika keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya, seolah-olah semakin terbukti ketika kita melihat sendiri bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para bajak laut di dunia One Piece yang semakin masif. Ditambah lagi dengan pergerakan yang dilakukan oleh organisasi kriminal seperti Revolutionary Army, membuat pemerintah dunia dan angkatan laut cukup kerepotan mengatasi permasalahan ini. Jelas secara tidak langsung, hasil keputusan Reverie untuk menghapus sistem Shichibukai seolah menjadi sebuah blunder bagi pemerintah dunia. Ya, meskipun kita semua tahu bahwa pemerintah dunia telah mendapatkan pasukan tempur yang begitu mengerikan, yaitu Seraphim, tetapi tetap saja, pemerintah dunia akan cukup kesulitan mengatasi pergerakan yang dilakukan oleh para bajak laut, terutama para sang kaisar lautan, jika mengandalkan para Seraphim saja. Apalagi saat ini pemerintah dunia hanya fokus menghadapi pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead tanpa mempertimbangkan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok Yonko lainnya yang sudah jelas-jelas mereka semua sama-sama mengincar harta karun One Piece. Itu sebabnya hal ini juga bisa menjadi sebuah petunjuk besar mengenai apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1112 ke depannya, khususnya pergerakan yang dilakukan oleh para sang kaisar lautan. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, pembahasan kali ini akan kita awali dari konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, kita bisa melihat sendiri bahwa pemerintah dunia benar-benar serius untuk menghentikan kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya, di mana para Gorosei langsung turun tangan untuk menghentikan siaran yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk, di mana seperti yang kita tahu juga, siaran tersebut diyakini kuat berisikan sebuah pesan yang akan mengungkap apa yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia dan kebenaran tentang abad kekosongan atau Void Century. Artinya, apa kalian semua bisa membayangkan jika Luffy dan teman-temannya lolos dari Pulau Egghead, maka sudah dapat dipastikan pemerintah dunia berada di ambang kehancuran. Dan bukan hal yang tidak mungkin, bounty yang akan didapatkan oleh Luffy dan anggota bajak laut topi jerami akan meningkat drastis. Perlu diingat ya bosku, tujuan pelarian kelompok bajak laut topi jerami ini adalah menuju ke Pulau Elbaf, di mana Pulau Elbaf sendiri merupakan wilayah teritorial sang kaisar lautan Akagami no Seng. Dengan kata lain, jika pihak pemerintah dunia bersikeras untuk mengejar kelompok bajak laut topi jerami dan terlibat konflik di Pulau Elbaf melawan dua Yonko sekaligus, bukankah ini akan menjadi resiko yang sangat besar bagi pemerintah dunia dan angkatan laut untuk kehilangan pasukan mereka? Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, di era kepemimpinan Sengoku sebagai seorang Fleet Admiral saja, Sengoku selalu mencari cara lain agar tidak terlibat konflik langsung dengan para Yonko. Itu sebabnya jika pemerintah dunia hanya fokus pada dua Yonko saja, maka ini akan menjadi sebuah celah bagi Yonko lainnya untuk melakukan pergerakan besar mereka. Ya, perlu diingat ya bosku, kita tidak bisa melupakan pergerakan yang dilakukan oleh sang kaisar lautan Marshal Ditit setelah sebelumnya berhasil menjalankan misinya untuk mengkopi wujud dari Gorosei Saturn. Meskipun kita juga belum mengetahui pasti apa yang akan direncanakan oleh kelompok bajak laut Kurohige ke depannya, namun hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah dunia. Ada beberapa teori yang mengatakan jika Kurohige akan memanfaatkan wujud dari Gorosei Saturn untuk mendapatkan akses menuju ke Merijua. Entah apa yang diincar oleh kelompok bajak laut Kurohige di sana, namun yang jelas, pasti kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika kelompok bajak laut Kurohige bukanlah sebuah kelompok yang asal melakukan pergerakan. Mereka selalu membuat rencana yang matang terlebih dahulu sebelum menjalankan rencana besarnya tersebut. Bahkan, kelompok bajak laut Kurohige akan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun demi mendapatkan keuntungan bagi kelompok bajak lautnya. Dan inilah kehebatan yang sesungguhnya dari kelompok bajak laut Kurohige.
Sementara itu, sang kaisar lautan bagi yang juga pada akhirnya tertarik dengan harta karun One Piece membuat Krokodil dan Dracul Mihawk menjadi bimbang. Memang awalnya tujuan Krokodil menciptakan organisasi Crossguild adalah untuk membuat negara utopia yang berbasis militer. Namun di sisi lain Krokodil yang juga memiliki impian untuk menjadi seorang raja bajak laut, di mana hal ini dibuktikan dari kisah cover story yang memperlihatkan impian Krokodil yang ingin menjadi raja bajak laut, membuatnya semakin tertarik untuk mendapatkan harta karun One Piece. Nah, oleh sebab itu, apabila kita melihat peta perebutan harta karun One Piece saat ini, organisasi Crossguild sama sekali belum mendapatkan salinan Road Poneglyph. Itu sebabnya jika Krokodil ingin menciptakan negara utopia dan mewujudkan impiannya untuk menjadi raja bajak laut, maka organisasi Crossguild harus mendapatkan kekuatan tambahan untuk menghadapi pemerintah dunia dan juga para Yonko lainnya. Nah, ada kemungkinan jika organisasi Crossguild akan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di dunia One Piece untuk menerobos masuk ke penjara Impel Down dan membebaskan beberapa tahanan di sana. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin, teori yang mengatakan jika Doflamingo akan bergabung dengan organisasi Crossguild akan semakin nyata. Perlu diingat juga ya bosku, kenapa harus Doflamingo? Karena Doflamingo sendiri memiliki pengaruh yang amat begitu besar dan juga kekuatan yang sangat dahsyat. Belum lagi dia tahu tentang rahasia besar kaum naga langit, sehingga tidak mengherankan jika organisasi Crossguild pasti akan mengincarnya. Apalagi Krokodil, Mihawk, dan Doflamingo adalah rekan satu perjuangan ketika menjadi seorang Shichibukai dulu. Sehingga hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh Doflamingo untuk membalaskan dendamnya kepada pemerintah dunia dan angkatan laut yang dia anggap telah mengkhianatinya. Bukan hanya Doflamingo saja, sosok mantan Shichibukai Gekko Moria pun pasti akan menjadi incaran dari organisasi Crossguild. Nah, yang menarik di sini adalah apabila nantinya mantan Shichibukai Gekko Moria bergabung dengan organisasi Crossguild, maka ini akan sangat menarik. Bisa jadi Moria akan mengungkap apa yang menjadi tujuan dari kelompok bajak laut Kurohige yang sebelumnya mengajak Moria untuk bergabung dengan Kurohige. Namun karena kelompok bajak laut Kurohige telah membunuh sahabatnya sendiri yaitu Absalom, membuat Moria menolak permintaan Kurohige untuk bergabung bersamanya. Nah, meskipun saat ini kita belum mengetahui pasti informasi lebih lanjut tentang Moria, setelah sebelumnya Perona berniat untuk membebaskan Moria, namun ada kemungkinan besar Perona berhasil membebaskan Moria ketika dia memanfaatkan kekacauan yang terjadi akibat kehadiran Monkey D. Cap di Pulau Beehive. Sehingga ini akan sangat menarik sekali jika nantinya Perona kembali bertemu dengan Dracul Mihawk dan bergabung dengan organisasi Crossguild bersama dengan Moria. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pergerakan masing-masing dari para Yonko yang harus diwaspadai oleh pemerintah dunia. Sekaligus ini akan menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1112 nantinya. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.